kembali lagi di Koba Podcast Anak Baik. Jadi sekarang ini mau membahas tentang pergeseran paradigma yang dalam kehidupan sosial. Nah, sebelumnya mau perkenalan dulu. Perkenalkan, kita bernama Jet Sedeyong. Kita sebagai moderator di sini ada narasumber yang terbaik. Asik. Halo, perkenalkan tapi nama Patricia Serapia Putri Perodo. Kita sebagai narasumber di sini. Kita dipanggil, ada yang panggil Sera, ada yang panggil Cea. Oh, asik. Oke, perkenalkan nama saya Gracia Joliman, panggil Jo Gracia. Saya sebagai narasumber. Oke, mantap. Kan orang ini kalau mau lihat dong, ada nggak sih orang petemandang yang dia kalau misalkan sedih berlebihan atau dia kayak gampang cemas, karena kan ada tetap teman yang terus minta orang bisa begitu pada orang mar, ada teman satu yang dia bilang kayak mana kok ini kurang bersyukur, atau mana kok ini kayak kurang ibadah dan coba mana perbanyak ibadah pasti mana mau sembuh. Menurut kamu itu gimana? Itu betul. Dulu kalau masalah emosi atau cemas itu dianggap lemah, karena ini lemah dan membuat itu masuk emosi. Itu kalau paradigma begitu. Tetapi kalau sekarang orang-orang sudah ada yang bilang, nenek ini butuh terapi atau nenek ini mesti jadi batas mental, jadi terus begitu. Apa yang beda di sini? Nah, perubahan cara pandang yang drastis seperti ini dari kurang iman ke masalah medis dan psikologis. Dalam kajian ilmu sosial ini biasa disebut pergeseran paradigma ya. Pada terangkat dari paradigma lama tentang kesehatan medis. Paradigma ini dominan sejak lama dan ada beberapa ciri utama. Pertama itu ada stigma dan moralitas. Itu gangguan mental seperti stres, depresi, bipolar atau yang kecemasan yang berlebihan begitu. Yang sering kalau dulu sering sekali dikaitkan dengan ini rupanya juga sedang tadi orang ini ada dosa atau apa sering itu. Nah, bahkan ada beberapa orang yang mengalami itu sering disembunyikan karena dianggap Sampai sebegitu kenapa sampai dianggap aib? Iya, terus ada fokus dan visi itu fokus pengobatan yang hanya pada penyakit sering berlebihan lupa metabolis itu juga yang mau diisi obat. Ternyata di bagian mental atau dalam batin itu dulunya ini mesti diisi obat juga begitu. Seperti sakit kepala yang berkepanjangan itu selalu dianggap kepala kok mana kurang ini, padahal dia ingin tahu di dalamnya itu bagaimana. Ada juga penolakan istilah itu macam stres dan depresi dianggap sering karena ininya hendaknya ada atau mengada-ngada atau sensitif oleh jadi paradigma lama ini kan kayak nggak ada ruang untuk memvalidasikan untuk perasaan kan. Kalau perasaan yang enggak abang dan bilang berarti semuanya harus diselesaikan secara pribadi kan, bukan dianggap bukan masalah kan kalau dia dulu. Apalagi kalau nggak mengganggu orang ketertiban berarti tidak dianggap masalah kan. Jadi paradigma lama ini mulai mengalami krisis. Mengapa teman-teman? Karena cara pandang kita tersebut itu yang gagal dalam menyelesaikan masalah. Semakin tinggi stigma, kasus bunuh diri, penyalahgunaan obat terlarang, dan kualitas hidup yang buruk justru meningkat di kehidupan sekarang. Di era paradigma lama ini teman-teman. Terus banyak juga generasi muda dan dunia kerja modern mulai menyadari bahwa kesejahteraan mental sangat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hubungan kita. Studi ilmiah dan neuroscience itu banyak menunjukkan bahwa gangguan mental memiliki basis biologis dan kimiawi di otak, bukan sekedar urusan niat atau iman. Kegagalan itu di mana solusi lama tidak lagi efektif untuk masalah yang baru. Nah, ini momen benar penting yang membuka jalan bagi revolusi cara Itu kan paradigma lama kan. Kalau misalkan memang paradigma baru dah, berarti ini kan kayak berarti didorong oleh perkembangan psikologi klinis dan ilmu kedokteran modern kan. Kayak misalkan kesehatan holistik itu kesehatan mental diakui sebagai bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan. Baru kayak
gangguan mental itu dianggap sebagai kondisi medis yang dapat diobati kan. Kalau sekarang tuh kan baru kayak normal itu orang semua mulai menormalisasi gitu kesehatan mental, apalagi untuk orang muda sekarang karena banyak tuh orang yang jaga share di Instagram, di Twitter tentang kesehatan mental kan. Jadi intinya jika dulu pertanyaannya kenapa kamu tidak kuat, kenapa si Sarah tidak kuat, kenapa si Jensen tidak kuat, di paradigma baru pertanyaannya adalah apa yang terjadi kepada Sarah dan bagaimana kita bisa membantu Sarah. Ada pergeseran dari penghakiman ke empati. Baik. Di sini terus bisa lihat cara pandangan yang berubah. Ini saatnya orang temukan dengan konsep ini seperti sebelum paradigma yang diceritakan oleh Wittgenstein bahwa sekarang. Nah, apa itu paradigma menurut kamu? Paradigma adalah kerangka kerja, asumsi dasar, dan seperangkat nilai yang dipegang oleh suatu komunitas ilmiah atau masyarakat. Pada periode tertentu, ini adalah cara melihat dan memahami dunia. Jadi itu mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak berkembang secara linear, tapi melalui evolusi ilmiah, yaitu ketika paradigma lama, misalnya kita menggunakan kata A, menemukan banyak anomali atau kegagalan seperti stigma tidak menyelesaikan depresi, dia akan butuh digantikan oleh paradigma baru, yaitu pandangan B yang lebih komprehensif. Oh, berarti kalau misalkan dapat itu semua income, tapi kalau paradigma itu kayak kesehatan mental seberapa kelemahan. Kalau misalkan peristiwa kelelahan itu meningkatkan penderitaan. Berarti kalau pergeseran paradigma ini setelah terjadi ini, itu kesehatan mental itu adalah kondisi yang baik dan dapat diobati kan. Luar biasa sih. Jadi pergeseran paradigma terhadap kesehatan mental ini adalah salah satu revolusi sosial terbesar di abad sekarang ini. Nah, perubahan ini membawa dampak besar. Orang jadi berempati, jadi lebih terbuka, dan yang terpenting orang-orang di dunia sekarang saya bisa mencari bantuan tanpa takut dihakimi. Betul. Keren sekali Kang. Jadi sekarang kita mau bertanya untuk teman-teman yang menonton semua. Nah, apakah paradigma tentang pendidikan, gender, atau pekerjaan yang kita yakini akan ada perubahan nanti digantikan? Dan apakah kita siap belajar atau kita akan tertinggal oleh pergeseran paradigma berikutnya? Silahkan jawab di komen. Terima kasih Kak Grace, terima kasih Kak Sarah yang sudah menjadi narasumber yang kita jadi